Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita masih diberikan begitu banyak nikmat yang la tuhsuha, kita enggak bisa hitungnya. Ya, niscaya ketika kita mencoba menghitung maka kita enggak akan bisa menghitungnya. Dan juga di antara nikmat yang patut kita syukuri, Allah masih memberikan taufik kepada kita untuk mau bersabar di dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, di dalam menahan segala potensi-potensi kita bermaksiat kepada Allah, dan juga bersabar atas musibah yang mungkin sedang kita hadapi. Dan di antara hal yang paling agung dan yang paling utama agar keimanan kita itu bisa terus bertambah adalah kita terus menuntut ilmu, dan dengan ilmulah kita bisa menjalani segala ujian-ujian yang ada dalam hidup kita. Salam serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW beserta para keluarga beliau, para sahabat beliau, dan semoga kita senantiasa istiqamah di dalam menjalankan ittiba, mengikuti apa yang beliau ajarkan, agar kita senantiasa sesuai dengan apa yang beliau atau seorang yang kita teladani tersebut. Sekarang kita masuk ke pertemuan yang ke-26. Terakhir kita sudah bahas di pertemuan yang lalu berkaitan dengan turunnya Nabi Isa, turunnya Nabi Isa. Karena ini di HPT yang paling panjang yang paling panjang berkaitan dengan ke rukun iman yang terakhir atau rukun iman yang kelima, yaitu beriman kepada hari kiamat. Mulai dari wafat, alam barzah, fitnah kubur, azab dan nikmat kubur, di mana masuk ke tanda-tanda hari kiamat yang kemarin kita sudah bahas, di antaranya Dajjal, turunnya Nabi Isa, dan sekarang kita lanjutkan ke tanda-tanda yang lain. Di antaranya adalah adanya Ya'juj Ma'juj. Dan Ya'juj Ma'juj ini nanti bagian dari yang akan menguji orang-orang di akhir zaman. Dan di antara tugas Nabi Isa kemarin kita sudah bahas. Yang pertama adalah membunuh Dajjal dan pasukan Dajjal, yaitu orang-orang Yahudi yang jumlahnya 70.000. Bahkan dalam hadis yang panjang mereka lari bersembunyi, bangunan bisa bicara, hewan bisa bicara untuk memberitahu bahwa ada Yahudi di sini kecuali pohon Gorokot. Kemudian menghancurkan salib, dan ini memutuskan segala perkara antara orang-orang Nasrani, Yahudi, orang-orang Islam, mana yang benar. Itu diantara hikmah Nabi Isa diturunkan. Kemudian diantara kemarin kita ulang sedikit, tugas Nabi Isa adalah juga memusnahkan babi-babi yang ada. Itu diantara yang disebutkan oleh Nabi SAW, mengangkat jizyah. Jadi nggak ada lagi jizyah. Jizyah itu satu hal yang harus dibayar oleh orang non-Islam ketika mereka hidup di bawah pemerintahan Islam, semacam upeti gitu. Dan ini aturan yang sudah berlaku tapi ketika nanti Nabi Isa turun itu dihapuskan dan menjadi hakim yang adil. Di antara tugas yang kelima dan yang terakhir adalah
membinasakan Ya'juj dan Ma'juj. Itu diantara tugas Nabi Isa. Nah sekarang kita lihat poin selanjutnya, yaitu Ya'juj dan Ma'juj. Ya banyak spekulasi berkaitan dengan makhluk Allah Subhanahu wa taala yang satu ini. Namun yang jelas para ulama itu menjelaskan bahwasannya Ya'juj dan Ma'juj ini adalah keturunan Nabi Adam. Jadi Ya'juj dan Ma'juj ini adalah keturunan anak-anak Adam. Ya dari keturunan Nabi Nuh yang munculnya waktu itu ya di zaman Nabi Isa. Ya, munculnya itu di zaman Nabi Isa. Jadi Ya'juj dan Ma'juj sudah ada ya. Ya'juj dan Ma'juj sudah ada sejak zamannya siapa? Zulkarnain yang terabadikan dalam firman Allah taala di surat Al-Kahfi, di mana ya Zulkarnain ulama berselisih apakah dia nabi ya ataukah orang soleh saja. Ya Zulkarnain sebagian menyatakan ya Zulkarnain itu adalah nabi. Namun intinya Zulkarnain sebagaimana kita tahu ya surat Al-Kahfi, hatta idza balagha baina saddaini wajada min dunihima qauman la yakaduna yafqahuna qawla qalu ya dzal qarnaini inna ya'juja wa ma'juja mufsiduna fil ard fahal naj'alu laka kharjan ala an taj'ala bainana wa bainahum saddan. Saddan itu artinya penghalang. Jadi Zulkarnain itu yang membuat bendungan ya. Ngecornya itu bukan pakai semen ya. Tapi ngecornya itu menggunakan apa? Besi yang dicampur dengan tembaga. Ya, ini dicor ya, supaya Ya'juj Ma'juj ini terkurung. Karena ketika itu di kaumnya yang hidup di zaman Zulkarnain itu mengeluhkan keberadaan Ya'juj dan Ma'juj yang kerjaannya apa? Membuat kerusakan. Makanya dia minta tolong kepada rajanya, waktu itu ada Zulkarnain ya, untuk membangunkan bendungan ya, semacam saddan, dinding ya dinding yang fungsinya adalah menghalangi Ya'juj dan Ma'juj ini dia keluar dengan memberi imbalan. Tapi Zulkarnain tidak mau ya. Zulkarnain tidak mau. Kata Zulkarnain dalam surat Al-Kahfi, qala ma makkanni fihi rabbi khairun fa'inuni biquwwatin aj'al bainakum wa bainahum radma. Ya atuni zubaral hadid. Maka aku bisa membuatkan dinding ya yang akan menghalangi kamu dan mereka. Hatta idza sawa baina sadafaini qala anfukhu, di ujung-ujung Al-Kahfi. Hatta idza sawa baina sadafaini qala anfukhu hatta idza ja'alahu naran qala atuni ufril alaihi qitra famasta'u ayyadharuha wa mastata'u lahu naqba. Maka dia minta ya untuk diberi besi ya, besi panas ya, kemudian kita dituangkan oleh beliau ya di atasnya, maka Ya'juj dan Ma'juj famasta'u enggak akan bisa mendakinya ya. Akhirnya Zulkarnain tadinya ingin dibayar ya oleh rakyatnya, namun enggak ya. Zulkarnain menolak. Akhirnya ya Zulkarnain yang menjelaskan kepada kaumnya bahwa ya untuk benteng-benteng tersebut posisinya ada di dua gunung ya, posisinya ada di dua gunung yang saling berhadapan. Jadi ada dua gunung yang saling berhadapan, dan potongan-potongan besi tadi itu ditumpuk ya sejajar dengan kedua puncak gunung ya. Jadi benar-benar dibendung ya. Setelah itu Zulkarnain memerintahkan untuk menyalakan api ya, akhirnya ya dinding tersebut itu dibuat dari besi. Kata
Allah Subhanahu wa taala qalan fuhu hatta idza ja'alahu nara. Jadi saking panasnya ya besi-besi itu meleleh ya. Nah, setelah besi-besi itu terkumpul ya, kemudian Zulkarnain membakar besi-besi tersebut. Berarti kalau meleleh itu berarti kurang lebih harus 900 ya, 1000 ya derajat minimal ya. Maka sudah panas menyala, maka Zulkarnain memerintahkan lagi untuk apa? Untuk meletakkan ya di atasnya cairan-cairan tembaga ya. Dan tembaga titik didihnya lebih tinggi daripada besi ya. Jadi tembaga titik didihnya lebih tinggi lagi dari besi. Nah, maka ini yang terjadi di zaman Nabi Isa ya, di zamannya Zulkarnain. Maka tentunya membendung dua gunung itu susah ya. Yang terbesar saja ya, teknologi yang saat ini ada itu bendungan yang paling besar kalau nggak salah di daerah Cina ya. Itu lebarnya kurang lebih hampir kurang dari 1 kilo. Ya, jadi ini menunjukkan bahwa bisa jadi ya, sebagian ulama bahkan mengatakan dari sisi ya teknologi ya mungkin di zaman sekarang ini lebih baik ya daripada teknologi di zaman dulu. Namun dari sisi ilmu belum tentu ya, dari sisi ilmu belum tentu. Kalau teknologi zaman sekarang mungkin lebih baik daripada zaman dulu. Namun dari sisi ilmu yang dimiliki oleh orang zaman dulu dengan zaman sekarang bisa jadi belum tentu orang zaman dulu ilmunya lebih sedikit daripada ya orang-orang zaman sekarang. Ya seperti orang-orang yang membuat apa? Piramida ya. Orang-orang yang membuat piramida ya atau sphinx ya di Mesir ya. Dan juga ya inilah dinding Saddan ya, dindingnya Zulkarnain atau dikisahkan istananya Raja Namrud yang tingginya itu sampai 2,5 kilometer. Burj Khalifa berapa? Enggak nyampe sekilo ya, enggak nyampe sekilo. Istananya Raja Namrud berapa? 5.000 hasta bagi 2. Berarti 2,5 kilo. Jadi artinya teknologi di zaman dulu bisa jadi lebih mutakhir ya. Ya, sampai dia bisa bikin dinding besar yang menutup celah antara kedua gunung. Dan dicornya bukan pakai itu hot mix ya, tapi apa? Besi sama tembaga ya. Ya, jadi itu yang harus kita imani ya, itu yang harus kita imani yang ada dalam surat Al-Kahfi ya. Maka Allah Ta'ala berfirman famasta'u, dan inilah kalau ini jebol kiamat udah. Masalahnya kan enggak ya, belum Allah izinkan saja. Kata Allah Subhanahu wa taala famasta'u ayyadharuhu wa mastata'u lahu naqba. Maka mereka yaitu apa? Ya'juj dan Ma'juj itu enggak bisa mendakinya, dan juga enggak bisa melubanginya ya. Jadi dibolongin enggak bisa, mendakinya enggak bisa. Kenapa? Dindingnya besar, tebal ya. Jadi Ya'juj dan Ma'juj itu tidak bisa. Maka apa yang dilakukan Zulkarnain? Kata Zulkarnain, qala hadza rahmatum mir rabbi. Kata Zulkarnain, enggak seperti temannya Firaun siapa? Qarun, enggak seperti temannya Firaun atau yang lain, Haman ya. Kan Firaun ya satu, temannya Qarun ya, satu lagi Haman panglimanya. Tapi Zulkarnain bilang apa? Qala hadza rahmatum mir rabbi. Ini adalah rahmat dari Tuhanku. Dan inilah seorang yang beriman ya, seorang yang beriman ketika dia berhasil melakukan sesuatu yang menurutnya ini adalah prestasi yang luar biasa, maka kita diminta untuk mengucapkan apa? Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat, atau hadza min fadli rabbi ya, ini adalah ya rahmat dari
ya Allah Subhanahu wa taala dan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Fa idza jaa wa'du rabbi ja'alahu dakka. Ya, tapi ini yang dikatakan oleh Dzulqarnain, apabila janji Tuhanku, maksudnya janji dari Allah Subhanahu wa taala datang, ja'alahu dakka, maka dia akan menghancurkannya. Wa kana wa'du rabbi haqqan. Jadi intinya dinding yang dibuat Dzulqarnain itu bisa berdiri, bisa kokoh sampai nanti waktunya jebol, itu semata-mata karena rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan Dzulqarnain menyadari hal itu. Maka kalau janji Allah sudah datang, kapan saja dinding tersebut akan dilebur ya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan saat itulah Ya'juj dan Ma'juj keluar. Sebagian ulama berpendapat bahwa kalau tadi yang kuat Dzulqarnain itu hidup di masa Nabi Isa, di sebagian yang lain Dzulqarnain itu dikatakan hidup di zaman Nabi Ibrahim. Ya, di mana beliau hidup di tahun sebelum Masehi ya, sebelum Masehi. Ya, itu di sebagian riwayat. Intinya mau yang di Nabi Ibrahim atau di zaman Nabi Isa, intinya apa? Kesamaannya Ya'juj dan Ma'juj udah ada sekarang ya, sudah ada. Mereka di mana? Mereka terjebak di dalam dinding ya, hingga kalau terjebak ya Allah izinkan hidup, berarti apa yang terjadi di sana? Kan dua, Ya'juj Ma'juj. Mereka beranak pinak ya, beranak pinak. Sebagian riwayat dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Ibnu Hibban, inna Ya'juja, kata Nabi SAW, inna Ya'juja wa Ma'juja aqal. Sesungguhnya Ya'juj dan Ma'juj itu sedikit, aqallu ma yatruku ahadahum lisulbihi alfan minadz-dzurriyyah. Ya, jadi Ya'juj dan Ma'juj itu paling sedikit di antara mereka ya bisa meninggalkan ribuan keturunannya. Jadi mereka diberikan satu batasan umur, tidaklah satu di antara mereka meninggal, kan meninggal ya, lama, hidup itu dari ribuan tahun sebelum Masehi. Ya, tidaklah dia meninggalkan satu ada yang meninggal dari mereka kecuali dia punya anak yang banyak. Jadi angka kematian sama kelahiran Ya'juj Ma'juj itu enggak imbang. Ya, angka kelahiran Ya'juj dan Ma'juj itu enggak imbang. Mati satu tumbuh 1000. Kurang lebih begitu ya. Kurang lebih begitu. Seperti yang dikatakan oleh Nabi. Kalau kita kan mungkin yang enggak jauh beda lah. Besok ada yang meninggal, besok ada yang lahir. Kalau Ya'juj meninggal satu, kata Nabi, lisul bi alfan minadz-dzurriyyah. Bisa jadi anaknya udah 1000. Ya, anaknya udah 1000. Umurnya mungkin agak panjang. Umurnya agak panjang. Baik. Kenapa disebut Ya'juj dan Ma'juj? Asal katanya itu dari kata ajjaja yu'ajjiju. Artinya apa? Artinya api yang menyala. Ya, jadi dinamakan Ya'juj itu dalam bahasa Arab itu dari kata fi'il madhi, artinya apa? Ajjaja yu'ajjiju, artinya api yang menyala. Ya, jadi dari bahasanya saja ini menunjukkan bahwasanya sifat-sifat mereka yang begitu liar ya, dan begitu ganas ya. Nah, kemudian yang bertanya-tanya sampai sekarang adalah di mana saddan tadi ya, di mana dinding Ya'juj dan Ma'juj. Maka tidak ada yang mengetahui posisi pastinya ya, tidak ada yang mengetahui posisi pastinya, dan bahkan sudah banyak yang meneliti ya. Namun Ahlus Sunnah wal Jamaah ya, sebagai orang yang beriman ya, di mana Allah Subhanahu wa taala bisa saja ya dengan kuasa Allah Subhanahu wa taala itu menutupi sesuatu yang mestinya terlihat ya, maka Allah jadikan enggak terlihat ya, bisa aja ya. Dan ya kita, dan ayat tadi di surat Al-Kahfi ayat 95, 96, 97, 98 itu menunjukkan dua gunung. Ya, sekarang ilmu apa? Ilmu geologi itu hampir semua sudah
dipetakan. Masa sih nggak ketemu gunung segede itu? Ya nggak. Pertanyaannya, masa nggak ketemu sih gunung segede itu? Ya, ya kan gunung, bukan nyari lubang, gua enggak, gunung dicor gitu kan. Dan kita udah 2026, ya. Bahkan eksplorasi mau yang puncak Everest kayak ya, mau yang di laut dalam itu hampir udah terpetakan. Makanya udah ada Google Map. Tapi ya Allah Maha berkuasa. Bisa saja Allah Subhanahu wa taala membuat sesuatu yang tadinya bisa terlihat Allah tutupi ya, sampai waktunya memang Allah izinkan ya Ya'juj Ma'juj keluar, tempatnya udah ketahuan di sana, tapi udah keburu dindingnya jebol ya. Dindingnya jebol. Karena setiap hari dari pagi sampai sore kerjaan mereka apa? Ngebolongin ya. Ngebolongin. Tinggal berapa meter jebol, tapi udah capek dia pulang, Allah tutup lagi. Besok pagi bolongin lagi, ya. Jadi kerjanya itu, ya, setiap hari. Sampai sore dia pulang, Allah tutup lagi. Ya karena belum waktunya, ya belum waktunya Ya'juj dan Ma'juj itu keluar. Nah, dan juga kita nggak memungkiri bahwasanya sebagian ulama mengatakan bahwa pegunungan tersebut ada di daerah yang sekarang itu Kazakhstan, ya. Uzbekistan, ya, daerah-daerah sekitar situ, ya, daerah-daerah sekitar situ. Kenapa? Di antara pendalilan mereka adalah bisa menyamakan, ya, mengkiaskan antara penampilan orang-orang yang tinggal di daerah yang tadi disebutkan tadi, yaitu dengan orang-orang yang mirip, ya, dengan orang-orang Mongol, ya, orang-orang Mongol atau orang-orang Turki. Karena dulu di sebagian peneliti sejarah dulu ada suku yang namanya Gog Magog, ya. Jadi dari kata yang sama, ya. Jadi kisah Gog Magog ini terkenal, ya, di daerah-daerah tersebut. Dan kalau diarabkan tulisannya Gog Magog, ya, itu diarabkan Ya'juj dan Ma'juj. Namun ini hanya spekulasi, ya. Nggak ada yang tahu lokasi tempatnya di mana. Jadi Ahlus Sunnah wal Jamaah itu meyakini, apa kuncinya? Meyakini bahwasanya Allah, innallaha ala kulli syai'in qadir, Allah punya kuasa untuk menutup penglihatan kita, ya, menutup kemampuan sensor seismik, pemetaan, citra satelit, apapun itu, ya, dari semuanya yang nggak kelihatan. Ini benteng 2 gunung dicor ini nggak kelihatan, ya, tidak terlihat, ya, sampai saat ini, sampai Allah berikan waktu yang memang sudah ditentukan. Nah, sekarang kita bahas ciri fisiknya. Kata Nabi SAW, di antara ciri yang pertama dari Ya'juj Ma'juj adalah sigharul uyun. Matanya ini adalah sipit. Iradul wujuh, wajahnya lebar. Suhubus syu'ur, rambutnya berdiri. Ka'anna wujuhahum al-mijanul mitraqah, wajahnya itu seperti ada perisai, ya, berkulit, maksudnya gempal. Jadi sipit, lebar, rambutnya berdiri, gempal. Kalau ada orang kayak gini jangan dibilang Ya'juj Ma'juj dulu, ya. Nah, ini hanya penggambaran dari hadis Nabi SAW. Ya, di sebagian riwayat ciri kelima hidungnya itu kecil. Ya makanya ada, ya, tidak dipungkiri sebagian ulama itu memang mencocoki, ya, ciri-ciri yang 5 ini dari tahun ke tahun, ya, dari tahun ke tahun, dari sejarah yang dulu sampai sekarang yang belakangan, itu memang ciri-ciri fisik ini sama seperti orang-orang, ya, Mongolia, ya, orang-orang Mongolia. Di sebagian juga mirip sebagian orang dari suku dari yang ada sekarang di daerah Turki. Nah, namun itu adalah ciri-cirinya. Nah, dan juga Allah Subhanahu wa taala, ya, menjanjikan, ya, kepada kita di surat Al-Anbiya, hatta idza futihat Ya'juj wa Ma'juj wa hum min kulli hadabin yansilun. Ya, di surat Al-Anbiya beda. Kalau tadi dinding Ya'juj dan Ma'juj itu di surat Al-Kahfi, dan Allah berfirman di surat Al-Anbiya sampai
idza futihat Ya'juj wa Ma'juj wa hum min kulli hadabin yansilun. Hingga apabila tembok Ya'juj dan Ma'juj itu futihat, dibuka, dan mereka apa? Wa hum min kulli hadabin yansilun, dan mereka turun dengan cepat dari seluruh tempat yang tinggi, Nah, ayat ini menjelaskan salah satu tanda hari kiamat, di mana satu hari nanti ada waktunya benteng yang menghalangi Ya'juj dan Ma'juj itu dibuka, dan mereka keluar dalam jumlah yang banyak. Mereka turun dari apa? Tempat yang tinggi. Ya, kata Nabi SAW, mereka turun seperti kumpulan semut hitam, ya, yang turun dari tempat yang tinggi, ya, kemudian datang, ya, mendatangi mangsanya, ya. Jadi jumlahnya sangat besar. Dan juga kata Allah Subhanahu wa taala, datang dari tempat yang tinggi. Ya, memang benar, karena ada di dua gunung. Ya. Kalau satu negeri ibaratnya dia punya penduduk 1 miliar, kan di bumi ini sekarang kurang lebih berapa? 4, atau 5 ya. 4, atau 5 miliar ya. Di dunia saat ini ya. Kalau dari sedunia, kalau satu negeri penduduknya 1 miliar, maka Ya'juj dan Ma'juj jumlahnya lebih banyak dari itu. Karena tadi ya, karena keturunan mereka itu sangat banyak, ya, sangat banyak. Nah, baru kita lihat hadis-hadis Nabi SAW, ya, di mana ya yang menjelaskan tentang kapan waktu dibuka, ya. Kata Nabi SAW, inna Ya'juj wa Ma'juj yahfiruna kulla yaum. Nah, ini kerjaannya Ya'juj dan Ma'juj. Jadi Ya'juj dan Ma'juj itu setiap hari melubangi tembok tadi, ya, sampai ketika mereka melihat sinar matahari, hatta idza kadu yarawna syu'a asy-syams. Jadi bolong itu, udah tembus ya. Ya, sampai ngelihat cahaya matahari. Qala alladzi alaihim. Habis itu dia bilang ke teman-temannya itu, irji'u fasanahfiruhu godan. Udah bolong. Udah pulang, besok kita lanjut lagi. Jadi udah bolong. Setiap hari itu udah bikin bolongan, udah ngintip, ya. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh, ya, Imam Ibnu Majah, dan hadis ini sahih. Jadi kata mereka, qala alladzi alaihi irji'u fasanahfiruhu godan. Pulang. Ya, kalau udah kelihatan matahari, ya, udah bolong berarti kan temboknya kuat, ya. Bayangin bolongin cor-coran besi sama tembaga, ya. Udah kelihatan cahaya matahari, maka dia bilang ke Ya'juj dan Ma'juj yang lain, balik, ya, fasanahfiruhu godan. Kita bolongin lagi besok, ya, Maka apa yang terjadi? Fayu'iduhullahu asyadda ma kana. Maka Allah mengembalikan lagi itu lubang, ya. Allah mengembalikan lubang tersebut lebih kuat dari sebelumnya. Jadi berarti udah banyak bolongan. Ketika dia bikin bolong, tutup lagi lebih kuat dari sebelumnya. Besok bolongin lagi enggak? Bolongin lagi. Muncul lagi enggak mataharinya lubangnya? Muncul. Berarti makin hari makin kuat. Kayak orang nge-gym ya. Orang nge-gym kan latihan 1, ya, mungkin bobotnya sekian, besok nambah lagi. Bayangin, ya. Bayangin kalau itu makhluk keluar, kerusakannya kayak apa? Tiap hari latihan, ya. Tiap hari latihan bolongin, yang makin hari makin kuat, tapi bisa bolong. Allah tutup lagi. Makanya ya ini adalah salah satu tanda-tanda hari kiamat. Hatta idza balaqat muddatuhum wa aradallahu an yab'athahum 'alan nas hafaru. Maka tatkala masa mereka telah tiba dan Allah pengen mengeluarkan Ya'juj dan Ma'juj kepada manusia, maka mereka melubanginya lagi. Sampai ketika mereka melihat sinar matahari, sama. Qala alaihim irji'u, pulang lagi. Kalian akan melubanginya besok insyaallah taala. Ngomong insyaallah ya. Ya'juj Ma'juj saja ngomong insyaallah. Ya. Itu masalahnya. Ya, bukan masalahnya. Ketika mereka bilang insyaallah, ya, kemudian besok balik,
Ya, disitulah hari terakhir. Ya, karena percobaan-percobaan yang sebelum-sebelumnya dia nggak bilang insya Allah. Ya, fasayafiruhu godan, udah nggak ada insya Allahnya. Besok gitu lagi. Tapi emang giliran Allah sudah takdirkan mau keluarin, ini pemimpin ngomong, udah bolong, balik ya. Fasayafiruhu godan, insya Allah. Udah. Ketika ada insya Allah, besok balik lagi, bolongan masih ada. Ya, bolongan masih ada. Tinggal lanjutin ya. Tinggal lanjutin. Maka ketika mereka mengucapkan insya Allah, kemudian mereka balik lagi untuk melubangi, maka lubang tersebut posisinya seperti keadaan terakhir. Ya. Akhirnya mereka melubangi lagi, ya udah jebol. Ya. Allah takdirkan untuk keluar. Apa yang mereka lakukan? Ketika mereka berhasil keluar, ya, mereka minum air. Ketika mereka keluar, mereka minum air. Aus banget ya. Dan airnya kata Nabi SAW, ya, di sebagian riwayat ya, wa yakhrujuna 'alan nas fayunsifunal ma wa yatahassanun nasu minhum fi hususihim. Jadi ketika mereka keluar, mereka minum air sampai kering, ya, sampai kering, ya. Kemudian manusia berlindung, ya, dari benteng-benteng mereka. Kemudian mereka melemparkan panah-panah mereka ke langit, intinya buat kerusakan, ya. Lalu panah-panah mereka kembali lagi, ya, berlumuran darah. Kemudian mereka berkata, kita telah menguasai penduduk bumi dan kita telah mengungguli penduduk langit. Itu kata mereka. Maka Allah pun mengirim ulat-ulat, ya. Ini skenarionya seperti itu. Allah mengirim ulat-ulat, faba'athahumullahu naghafan fi afqaihim fayaqtuluhum biha. Jadi wafatnya Ya'juj dan Ma'juj itu bukan karena hal sepele, yaitu wafat dengan dikirimkan dengan apa? Ulat-ulat yang menempel di leher mereka. Nah, maka itu ya, salah satu riwayat yang menunjukkan kejadiannya, ya, kejadian dari Ya'juj dan Ma'juj. Ya, jadi maka setelah itu, ya, setelah Ya'juj dan Ma'juj binasa dan juga binasanya mereka atas keponggahan mereka sendiri, dan Allah buktikan bahwasanya mereka binasa bukan karena hal yang besar, meskipun apa tadi dia kuat, ya, seperti samalah sombongnya Abraha, ya, membawa pasukan gajah, atau juga Ya'juj dan Ma'juj yang mengira dia menguasai bumi dan langit, namun yang membuat mereka mati bergelimpangan itu hanya karena hal kecil, yaitu apa? Hal ulat saja, ya, karena ulat saja. Ya. Ya, maka itu, ya, hadis-hadis yang bisa kita baca, ya, di mana Ya'juj dan Ma'juj ini adalah salah satu dari ciri-ciri hari kiamat, dan itu pertanda bahwa hari kiamat sudah dekat ketika itu. Dan Ya'juj dan Ma'juj adalah satu makhluk Allah yang memang Allah ciptakan, tujuannya juga untuk menguji manusia, ya, menguji manusia. Baik, sampai sini dulu. Insyaallah nanti kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Kita akan bahas beberapa kejadian lain, diantaranya adalah peristiwa longsor, kemudian nanti ada dukhan, ya, ada asap, dan barulah nanti terbitnya matahari dari barat, di mana pintu taubat itu akan tertutup, dan nanti akan muncul dabbah itu hewan yang bisa berbicara. Baru setelah itu ada api yang menggiring manusia dan membagi manusia menjadi beberapa kelompok. Setelah itu barulah tegak hari kiamat atau al-qiyamatul kubra, ya, al-qiyamatul kubra, yaitu hancurnya atau ditiupnya sangkakala yang pertama oleh malaikat Israfil. Baik, sampai sini dulu. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.